Suara deru motor terdengar membelah senja yang mulai memudar. Bayu, seorang kurir paket, sedang dalam perjalanan menuju salah satu alamat pengiriman terakhirnya hari ini. Jalanan kota yang semula riuh kini berangsur sepi. Ia memacu kendaraannya melewati deretan ruko yang mulai menutup dan gedung-gedung yang dihiasi dengan lampu-lampu berpendar. Alamat ini cukup jauh, gumamnya sambil menatap aplikasi navigasi di ponselnya. Rumah yang ia tuju terletak di pinggiran kota, agak jauh dari keramaian. Pikirannya melayang-layang, berharap pengiriman ini cepat selesai agar bisa segera pulang dan beristirahat. Tak berapa lama, Bayu tiba di sebuah rumah yang tampak sepi, bercat putih dengan halaman cukup luas. Ia turun dari motor, mengambil paket dari tasnya, dan melangkah menuju pintu. Ia menekan bel beberapa kali, menunggu seseorang datang membuka pintu. "Siapa ya?" terdengar suara lembut dari balik pintu. "Pengiriman paket, Bu," jawab Bayu dengan sopan. Pintu itu pun terbuka, memperlihatkan seorang wanita berusia sekitar akhir 20-an. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya terlihat cantik tanpa makeup yang berlebihan. Wanita itu tersenyum tipis saat melihat Bayu berdiri dengan paket di tangan. "Ah, iya, saya tadi memesan beberapa buku. Ini paketnya." "Ya," tanyanya, sambil mengamati Bayu. "Betul, Bu, bisa tanda tangan di sini." Bayu menyodorkan pena dan form konfirmasi pengiriman. Wanita itu mengangguk dan mengambilnya. Setelah memberikan tanda tangan, wanita itu menatap Bayu dengan mata yang tajam tapi bersahabat. "Terima kasih, Mas. Namanya siapa, kalau boleh tahu?" "Bayu, Bu," jawab Bayu agak canggung. Wanita itu terkekeh. "Jangan panggil saya, Bu, dong. Saya masih muda, panggil saja Sarah," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Mas Bayu kerja sampai malam ya? Kasihan banget." Bayu tersipu. "Iya, Mbak Sarah. Kalau ramai pengiriman, kadang sampai malam juga. Tapi nggak apa-apa, sudah biasa." Sarah mengangguk paham. Ia melirik jam tangannya, lalu tampak ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau Mas Bayu nggak keberatan, mau mampir dulu. Minum teh sebentar sebelum lanjut kerja." Bayu terkejut dengan tawaran itu. Tidak biasanya ia mendapatkan undangan seperti ini saat mengirim paket. Namun, entah kenapa ada sesuatu pada cara bicara Sarah yang membuatnya tidak bisa menolak. Dengan sedikit ragu, ia pun mengangguk. "Kalau nggak merepotkan, boleh deh, Mbak. Sebentar aja." Sarah tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Nggak merepotkan kok. "Masuk aja," ujarnya, mempersilahkan Bayu masuk ke dalam rumah. Di dalam, rumah itu terasa nyaman dan hangat. Ruang tamu dihiasi dengan beberapa lukisan dan rak penuh buku. Sarah menghilang ke dapur sebentar dan kembali dengan membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berhadapan di sofa, dan percakapan pun mengalir dengan mudah. "Mas Bayu kerja di jasa pengiriman ini udah lama?" tanya Sarah sambil menyeruput teh hangatnya. "Baru setahun lebih, Mbak. Sebelumnya sempat kerja di tempat lain, tapi saya lebih suka kerja di sini. Lebih bebas, bisa ketemu banyak orang," jawab Bayu, berusaha terdengar santai meskipun jantungnya berdebar. Sarah menatap Bayu dengan penuh minat, dan semakin lama percakapan itu berlangsung, suasana di antara mereka menjadi semakin akrab. Bayu merasa seperti sudah mengenal Sarah sejak lama. Mereka berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, hobi, dan bahkan kehidupan pribadi. Sarah bercerita bahwa ia tinggal sendirian di rumah itu setelah pindah dari kota besar. Sementara Bayu juga menceritakan tentang keluarganya di desa. Waktu berlalu tanpa terasa, dan ketika malam semakin larut, Sarah berdiri dari sofa dan mendekat ke arah Bayu. Mata mereka bertemu, dan seolah ada sebuah tarikan tak kasat mata yang membuat mereka sulit mengalihkan pandangan. "Mas Bayu," bisik Sarah dengan suara lirih, "malam ini, jangan buru-buru pergi, ya." Bayu menelan ludah, ia bisa merasakan ketegangan yang membara di udara. Ia tahu ini bukanlah sesuatu yang lazim terjadi. Namun, tatapan Sarah begitu memikat, begitu mengundang. Tanpa berpikir panjang lagi, Bayu mengangguk pelan. Sarah mendekat, begitu dekat hingga Bayu bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di wajahnya. "Sarah," gumam Bayu nyaris tak terdengar, dan di saat berikutnya, jarak di antara mereka menghilang. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut, namun syarat akan hasrat yang membara. Bayu bisa merasakan tangan Sarah menyentuh pipinya, jemarinya yang halus membelai dengan lembut.
Ia pun membalas ciuman itu dengan penuh gairah, merengkuh tubuh Sarah ke dalam pelukannya. Ciuman mereka semakin dalam, semakin panas. Bayu hampir tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Detak jantungnya berdegup kencang, berpacu dengan irama desahan napas mereka berdua. Malam yang awalnya biasa saja kini berubah menjadi sebuah kenangan yang takkan terlupakan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terhenti, menarik diri perlahan sambil saling menatap. Mata Sarah berkilat lembut di bawah temaram lampu ruang tamu. Bayu tahu bahwa mungkin ini adalah hal yang keliru, tapi ia tak bisa menolak. Ia merasakan sebuah ikatan aneh dengan wanita ini. "Maaf kalau tadi berlebihan," bisik Sarah sambil menunduk, rona merah merambat di pipinya. Bayu menggeleng pelan. Enggak sama sekali. Aku juga." Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, hanya bisa tersenyum. Malam ini benar-benar di luar dugaannya. Setelah beberapa menit keheningan yang nyaman, Sarah menarik napas panjang. "Mungkin Mas Bayu harus pulang. Aku nggak mau ganggu kerjaan Mas." Bayu tersenyum tipis, kemudian mengangguk. "Iya, aku harus balik. Tapi, terima kasih buat teh dan segalanya." Sarah mengantarnya sampai ke depan pintu. Sebelum Bayu beranjak pergi, Sarah mendekat dan mengecup pipinya dengan lembut. "Hati-hati di jalan, Bayu. Sampai ketemu lagi." "Iya." Bayu merasa hatinya menghangat. "Iya, Sarah. Sampai ketemu lagi." Ia pun melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan pulang, Bayu tak bisa berhenti tersenyum. Siapa sangka, di balik rutinitas pekerjaannya yang melelahkan, ia bisa menemukan momen yang begitu indah dan penuh kejutan. Malam itu, di bawah langit malam yang cerah, Bayu tahu bahwa hidupnya mungkin baru saja berubah. Entah apa yang akan terjadi ke depannya, tapi ia tak sabar untuk mengetahuinya.